Dalam video yang beredar di media sosial ini tampak detik-detik para karyawan masuk ke dalam lift yang berbentuk seperti kotak kaca itu. Pada pukul 12:54 waktu Indonesia Tengah, 5 orang korban masuk satu persatu ke dalam kotak lift dengan pengamanan besi di sekelilingnya. Saat masuk, mereka membawa alat-alat kerja untuk bersih-bersih. Setelah semua masuk, lift bergerak naik pelan-pelan. Setelah tiba di titik teratas, tiba-tiba lift meluncur bebas ke bawah dengan kecepatan tinggi, hingga mengakibatkan tanaman ikut berkibas karena kecepatannya. Dalam rekaman CCTV tercatat waktu hingga terbentur ke bawah dan membentur plafon bangunan serta pembatasnya pada pukul 12:56 waktu Indonesia Tengah. Atau 2 menit setelah titik awal naik, kotak lift hancur dan orang-orang di dalamnya berhamburan terpental jauh. Kapolres Gianyar AKBP Ketut Widiada mengungkapkan hasil penyelidikan sementara menyebutkan lift tersebut over kapasitas. Tanpa merinci berat maksimal, ia menyebut lift tersebut idealnya dinaiki oleh maksimal 4 orang. Menurutnya, informasi itu diketahui dari data buku panduan lift yang digunakan di Ayutera Resort. Sementara Linggawati Utomo, pemilik Ayutera Resort, berjanji akan bertanggung jawab atas insiden maut putusnya tali seling lift yang terjadi pada 1 September itu. Linggawati mengungkapkan belasungkawa dan permohonan maaf kepada keluarga korban. Datanya itu tingginya berapa? Ketika kemarin itu putus satunya itu saya nggak ngerti karena saya bukan yang bikin, itu kan ada kontraktornya. Iya, masih banyak. Ada pemisahan lagi dibuat sama Pak Terlagu. Itu kan masih tahun masih berlaku 2000 November 2002, akhir November 2002. Jadi masih layak untuk 1 tahun ada tulisannya, termasuk genset, termasuk hidran, semua kita semua setiap tahun ada pemeriksaan. Pemeriksaan itu maksimal isinya berapa? Setahun sekali apa gimana? Setiap hari ada sebelum dipakai dan per periodenya ada. Terkait dengan para korban kesepakatannya gimana? Sudah tadi pagi sudah ada yang untuk biaya ngaben, untuk aplikasi, kemudian dari semua kan ada BPJS, BPJS-BK. Demikian laporan tim berita Garuda TV. Anak dari Bapak tolong dulu semuanya, masyarakat tolong digeser dulu. Mereka masih muda. Ya Tuhan. Kayu itu jangan sentuh, itu bahaya. Dulu saya kena sentuh dulu apa ini? Kami pun lagi cari kami. Diketahui korban berinisial LTR berusia 14 tahun, pelajar SMP Negeri 2 Pinggir Kabupaten Bekalis, Riau. Sebelum korban ditemukan oleh warga, korban terlihat masih pergi ke sekolah SMP Negeri 2 Pinggir. Namun setelah pukul 12:30 waktu Indonesia Barat tidak pulang ke rumah, bahkan sampai sore pun tak kunjung pulang. Akhirnya orang tua korban pun memberitahukan kepada warga sekitar bahwa anaknya tak pulang ke rumah. Mendengar ucapan tersebut, warga langsung menghubungi teman-teman korban yang satu sekolah namun nihil. Meskipun demikian, warga bersama keluarga korban terus melakukan pencarian di sekeliling rumah warga hingga malam hari. Tak lama berselang, ada warga yang melihat korban tergeletak di tanah bersimbah darah. Korban ditemukan masih mengenakan seragam sekolah. Di atas tubuh korban terdapat kayu bulat berukuran lebih kurang 4 meter panjangnya dan di ujungnya ada darah. Sementara bagian kepala korban banyak luka-luka memar. Kemungkinan besar pelaku membunuh korban secara sadis hingga korban tewas. Pihak kepolisian Polsek Pinggir telah melakukan olah TKP. Sementara itu, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Mandau untuk dilakukan visum. Demikian laporan tim berita Garuda TV.